presentation, kemudian government debt and budget deficit, stabilization policy, open economy, and Mundell-Fleming model ya. Apakah ada yang belum dibahas materi ini? Stabilization policy sudah? Siapa ketua kelasnya? Coba untuk mewakili jawaban. Sudah, Pak. Sudah ya, jadi materi sudah semua ya? Iya, Pak, betul. Oke, kalau sudah semua kita ya sebetulnya ingin mereview aja ya. Untuk yang pertama tentang consumption ya. Consumption itu bersama investment sebetulnya di buku MenQ yang edisi lebih terbaru ya. Itu disatukan dalam satu chapter. Itu menggambarkan tentang micro foundation dari macroeconomics gitu ya. Jadi selama ini kita membahas pentingnya consumption and investment sebagai elemen aggregate demand ya. Karena dua elemen ini sudah biasanya sudah lebih dari 75% dari aggregate demand ya. Dan ini menjadi salah satu elemen penting dari model Keynesian ya, yang tentu dalam sejarahnya memang menekankan pentingnya aggregate demand ya sebagai faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi gitu ya dari sisi demand. Tapi tidak hanya consumption and investment, government spending lewat APBN kalau di Indonesia juga ini bagian yang penting ya. Di pertemuan ke-12 government debt dan budget deficit itu sudah masuk juga government spending ya. Jadi sudah ada C plus I plus G. Lalu di bagian open economy impor tuh masuk juga ya. Setelah UTS ini memang banyak membahas tentang elemen aggregate demand ya. Hanya saja dalam diskusi yang juga pernah dibahas sebelumnya, pembahasan tentang elemen aggregate demand ini krusial dalam pengertian apa alasan rasionalnya gitu ya. Konsumsi, investment, dan government spending. Kalau government spending itu lebih ke policy sebetulnya, keterlibatan pemerintah. Tapi consumption and investment ini apa? Fondasi ekonomi mikronya gitu ya. Ya tentu kalau Anda mempelajari ekonomi mikro tentang teori produser, teori consumer gitu ya, itu jelas ya bahwa setiap keputusan yang dilakukan oleh konsumen ataupun produsen itu adalah untuk mengoptimalkan atau memaksimumkan objective functionnya atau meminimumkan ya. Tentu kalau sisi konsumen ya, saya review aja mengkaitkan dengan mikro. Jadi setiap keputusan konsumen basisnya adalah maksimisasi utility, memaksimumkan utility. Jadi apapun keputusannya konsumen itu adalah untuk memaksimumkan utility. Nah, dalam rangka memaksimumkan utility ini, konsumen tentu akan merespons setiap perubahan dalam ekonomi. Kalau harga barang itu, kalau barang X itu naik harganya, maka dia akan mengurangi pembeliannya dan mengalihkan ke barang yang lain gitu ya. Jadi ada substitusi. Nah, itu semua dalam rangka memaksimumkan utility. Jadi dia meninggalkan barang yang harganya mahal relatif terhadap marginal utility-nya ya. Beralih ke barang lain yang marginal utility per harganya itu lebih baik gitu ya. Karena keputusan konsumen kan selalu diarahkan untuk memaksimumkan utility. Setiap tambahan konsumsi itu akan berkaitan dengan tambahan utility dibandingkan dengan harga yang harus dikeluarkan kan ya. Itu fondasinya ya. Jadi kalau harga barang satu barang itu naik, maka akan optimal bagi konsumen untuk beralih ke yang lain. Makanya ada permintaan yang negatif kan ya. Hukum permintaan yang negatif ya.
the law of demand ya. Nah, tetapi dalam level makro nggak ada pembahasan itu kan gitu ya. Jadi apa sebetulnya karena di dalam ekonomi mikro iya individu, tapi begitu diangkat ke level makro, nah teori-teori terutama klasik tidak membahas itu ya. Nah, paling apakah memang si individu konsumen ini mewakili individu semuanya, gitu, ya. Jadi biasanya di dalam standar teori ekonomi, kalau individu itu rasional, ya, maka keputusannya juga akan sama, gitu ya. Sehingga dibawa ke level agregat, itu mestinya juga sama, gitu ya, dalam upaya memaksimalkan utility. Tapi di level agregat utility itu apa, kan, gitu, ya. Ya, apakah memang penjumlahan utility semua individu? Iya, ya. Tetapi juga individu ini kan konsep yang abstrak kan begitu, ya. Jadi utility itu nggak bisa diukur apakah maksimum atau tidak, sehingga yang akan dilihat adalah sebetulnya apakah yang dilakukan konsumen itu konsisten dengan maksimisasi utility misalkan, ya. Jadi nggak ada orang yang bisa membuktikan apakah utility-nya itu maksimum atau tidak, karena utility itu nggak terukur. Ya. Beda dengan sisi produsen ya. Produsen itu motivasinya memaksimumkan profit, ya, memaksimumkan profit, dan profit ini bisa diukur, gitu ya. Tentu profit ini merupakan selisih dari penerimaan dengan pengeluaran, terutama produksi ya, biaya produksi, dan semuanya terukur sehingga bisa dibuktikan apakah keputusan yang dilakukan oleh satu perusahaan itu memang memaksimalkan utility atau tidak, memaksimalkan profit atau tidak. Profitnya akan kelihatan, gitu ya, bisa diukur. Ya, jadi beda dengan konsumen, ya, semuanya abstrak kalau konsumen itu, terutama utility-nya ya. Tetapi banyak hal yang konsisten dengan memaksimumkan utility dari perspektif behavior-nya, ya. Jadi the law of demand itu sebagai salah satu bukti, gitu ya, bahwa konsumen ini memaksimumkan utility, gitu ya. Jadi kalau harga satu barang itu meningkat, ceteris paribus, maka jumlah yang diminta itu akan turun, ya. Itu salah satu bukti bahwa konsumen memaksimumkan utility untuk setiap keputusan yang dia lakukan, ya. Dan Anda sudah mempelajari ekonomi, ya, itu di ekonomi mikro. Nah, tinggal dibawa ke makronya apa fondasinya, ya. Itu adalah tantangan klasik terhadap Keynesian ya. Apakah memang itu didasarkan kepada rationality, gitu ya, yang namanya konsumsi agregat, investment agregat itu, ya, cara membuktikannya ya memang tadi, bahwa dalam agregat makro sebetulnya jumlah yang muncul itu adalah penjumlahan dari individu-individu yang secara konsisten rasional semuanya, ya. Tentu di dalam ekonomi tidak semua konsumen atau produsen itu rasional. Rasional dalam pengertian tadi ya, memaksimalkan utility atau memaksimumkan profit, ya. Tapi mayoritas dari masyarakat adalah rasional, ya, rasional, sehingga keputusannya emang secara agregat akan seperti itu, ya. Ada individu-individu yang mungkin pengetahuannya tidak lengkap ataupun juga sengaja ya tidak ingin maksimumkan utility atau profit karena ada tujuan lain, gitu ya. Tapi itu nggak banyak di dalam ekonomi keseluruhan. Ada saja yang memang beda dari perkiraan teori ekonomi standarnya, gitu ya. Dan itu tidak banyak, gitu ya. Jadi normalnya orang itu rasional, ya, mayoritas, ya. Jadi kalau ada 1-2 ya itu mah pengecualian, tapi bukan sesuatu yang dianggap penting secara agregat. Nah, dalam teori konsumsi, ya, Anda melihat ada beberapa teori sebetulnya yang menjelaskan apa yang menentukan konsumsi, ya. Dari Keynes tentu konsumsi itu ditentukan oleh disposable income. Jadi ada income dikurangi pajak, ya. Jadi dari situ mudah tentu untuk memprediksikan perubahan konsumsi. Jadi kalau income masyarakat itu meningkat, maka ceteris paribus konsumsi akan naik, ya. Berapa banyak konsumsi naik
untuk setiap peningkatan income itu jumlahnya antara 0 sampai 1 ya, marginal propensity to consume itu. Ya. Oke. Jadi setiap income meningkat 1, maka konsumsi akan meningkat tapi di bawah 1. Sisanya tentu akan ditabung, ya. Jadi dengan kata lain bahwa income itu juga akan mempengaruhi tabungan kan gitu ya. Oke. Kemudian juga disposable income itu adalah income dikurangi pajak. Jadi pajak pemerintah itu akan mengurangi konsumsi. Ya. Jadi kalau pemerintah menaikkan pajak, maka konsumsi masyarakat akan turun. Ya. Oleh karena itu pilihannya, mungkin dalam konteks kaitannya dengan government spending, mungkin lebih baik saya ilustrasikan lewat papan tulis aja ya, bentar. Jadi konsumsi ini fungsi dari disposable income, gitu ya. Itu model Keynes. Ya. Jadi kalau income naik, ya ini kan sisinya positif. Ya. Tentu kalau pajak itu negatif. Ya. Semakin tinggi pajak, maka konsumsi akan turun. Ya. Jadi kalau tax itu naik, konsumsi akan turun. Ya. Oleh karena itu ini penting dalam konteks agregat demand. Ketika kita kaitan dengan government spending, ya. Government spending kalau pemerintah ingin menaikkan belanjanya untuk mendorong kegiatan ekonomi, pertanyaannya adalah dari mana pembiayaannya ini diambil, ya. Karena setiap penaikan government spending harus ada income yang mensupport kenaikan ini, gitu ya. Ya tentu salah satunya adalah naikkan pajak. Tapi jangan lupa, pajak ini akan mempengaruhi konsumsi. Ya. Sehingga efeknya kalau agregat demand itu adalah penjumlahan dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, tambahan net ekspor. Ya. Kalau belanja pemerintah dinaikkan melalui penerimaan pajak, maka yang akan terpengaruh adalah konsumsi, kan gitu. Ya. Nah, apakah secara agregat demand ini akan naik atau turun? Tergantung. Ya. Besarnya pajak yang ditarik oleh pemerintah ini kalau disalurkan lewat government spending, seberapa besar dia akan mempengaruhi total ya, agregat demand dan akhirnya output, gitu ya. Tapi di sisi yang lain dia akan mengurangi konsumsi. Jadi mana yang lebih besar dampaknya bagi output akhirnya ya? Apakah peningkatan belanja pemerintah yang diikuti oleh penurunan konsumsi masyarakat? Ya. Kalau government spending ini lebih efektif dibandingkan penurunan konsumsi, maka output mungkin masih akan naik kan gitu. Ya. Ya, tapi bisa sebaliknya kan gitu. Ya. Tentu secara empiris Anda akan bisa membandingkan ya. Belanja pemerintah itu apakah mampu mendorong output. Tentu melalui multiplier proses. Ya. Konsumsi juga demikian. Ya. Oleh karena itu pemerintah seringkali mencari alternatif yang lain kalau ingin menaikkan belanja pemerintah. Ya. Contohnya dengan menjual obligasi. Ini standar ekonomi makronya lewat obligasi biasanya. Ya. Tapi agar obligasi ini laku, ya maka pemerintah harus menjual obligasi itu supaya masyarakat tertarik. Maka bunga yang diberikan itu harus menarik kan gitu. Ya, Anda harus perhatikan ini. Jadi ketika kita bicara government spending itu meningkat, Anda harus bayangkan pilihan untuk membiayainya apa. Ada pajak, ada surat utang. Tapi surat utang ini akan mempunyai konsekuensi suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, tentu dalam elemen agregat demand ada juga yang terpengaruh, ya, yaitu investasi, kan gitu. Ya. Di dalam pembahasan investasi kemarin, suku bunga tentu mempengaruhi investasi, ya. Karena investasi ini adalah cost of investment, ya. Oleh karena itu ada trade off juga atau crowding out. Crowd
out, crowding out istilah keseluruhannya. Ya. Jadi kalau government spending naik tapi dibiayai dengan obligasi, suku bunga meningkat, akan menurunkan investasi. Gitu ya. Seberapa besar efek dari peningkatan belanja pemerintah yang dikaitkan dengan penurunan investasi, gitu ya? Karena ya tentu akan net efek kepada agregat demand itu akan berbeda. Ya, misalkan sebagai contoh pemerintah berhasil menaikkan belanjanya 1 triliun lewat obligasi gitu ya. 1 triliun. Nah, 1 triliun itu diambil dari dana masyarakat lewat obligasi. Tentu dana masyarakat yang tadinya bisa digunakan untuk investasi sekarang pindah ke surat obligasi. Ya. Jadi masyarakat tentu akan berkurang dananya untuk investasi beralih ke tangan pemerintah. Nah, masalahnya 1 triliun ini efeknya kepada ekonomi secara keseluruhan lebih baik di tangan pemerintah atau di tangan swasta kan gitu. Ya, itu juga jadi pertanyaan empiris nanti. Ya. Bisa jadi dampaknya ya tentu berbeda pasti. Ya. Kalau di tangan pemerintah tergantung itu dibelanjakannya untuk apa. Ya, kalau untuk infrastruktur ya paling-paling di jangka pendek itu menciptakan demand untuk barang-barang yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam jangka panjang tentu infrastruktur akan membantu kapasitas ekonomi lebih baik ke depan. Ya. Tapi kalau ada di tangan swasta yang saat ini, ya oleh swasta bisa digunakan membangun pabrik, langsung menghasilkan output kan begitu ya. Dan itu menciptakan juga kapasitas. Makanya memang tergantung mana yang lebih efektif dalam mempengaruhi agregat demand dan output akhirnya. Ya, itu pertanyaan empiris. Ya, namun secara teori ya memang seperti itu, akan ada crowding out. Ya, oke. Nah sekarang pilihan ketiga, apalagi yang bisa digunakan untuk membiayai belanja pemerintah yang meningkat selain pajak, obligasi, apalagi? Anda punya pilihan lain? Pinjaman luar negeri, Pak. Pinjaman luar negeri, oke. Pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri. Oke, sekarang kita lihat pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri ini jelas ya, ini akan meningkatkan belanja pemerintah. Apakah ada elemen lain di dalam domestik itu agregat demand itu terpengaruh? Coba Anda pikirkan dulu. Kalau lewat obligasi dan pajak ada ya. Tapi kalau dengan pinjaman luar negeri, apakah ada dampak kepada elemen agregat demand yang lain? Coba. Apa dampaknya? Ada atau tidak? Coba Anda pikir dulu. Kalau uang itu didatangkan dari luar negeri, tentu kalau pinjam ke luar negeri kan bentuknya dolar ya. Misalkan ya. Bisa dolar, bisa yen, bisa yuan, tergantung kemana pinjamnya. Kalau ke Bank Dunia, IMF, EDB, itu dolar biasanya. Kalau bilateral, ke Cina mungkin yuan. Bilateral ke Jepang ya yen misalkan. Bisa ke Amerika ya tentu dolar. Ke Inggris ya pound sterling dan seterusnya. Ya. Anda harus bayangkan ketika pemerintah membiayai government spending increase-nya itu melalui pinjaman luar negeri. Dolar diterima, anggap saja dolar lah. Apa yang terjadi dengan elemen ini? Ya tentu saja elemen agregat demand yang lain tidak langsung terpengaruh. Ya. Konsumen
investor domestik tidak terpengaruh, net ekspor juga tidak terpengaruh karena dana yang masuk ya itu dolar. Tapi Anda harus ingat juga, tidak semua pinjaman luar negeri bentuknya adalah uang, gitu ya. Tidak selalu, ya. Bisa saja komitmennya itu bantu pinjaman dalam bentuk proyek. Ya, jadi misalnya dolar, ya, itu dalam bentuk proyek. Ya, tentu kalau proyek ini beda dengan uang ya. Kalau proyek itu berarti ya nilai proyek 1 miliar dolar. Di situ tentu ada ya tentu ada bentuk wujudnya nanti, dibangun dulu, kemudian material-materialnya bisa datangkan dari luar negeri, ya apakah dari Cina atau dari Amerika, ya tergantung kesepakatannya, ya. Kalau barang-barang itu yang hadir dalam bentuk proyek, ya bisa saja, ya nantinya karena itu sifatnya bantuan, itu akan menambah suplai barang di domestik sebetulnya, ya akan menambah suplai barang di domestik, barangnya tersedia lebih banyak, walaupun itu untuk proyek, ya. Oke. Jadi nanti tergantung sebetulnya kesepakatan di dalam pinjaman luar negeri itu berapa persen dalam bentuk cash, berapa persen dalam bentuk barang-barang. Ya. Dalam sejarahnya seringkali pinjaman luar negeri itu mempunyai berbagai persyaratan. Ya. Kalau persyaratannya ingin bunganya itu rendah, pinjaman lunak, maka biasanya persyaratannya lebih detail, bahwa nanti barang-barang itu harus didatangkan dari negara pemberi pinjaman. Ya, tentu pemberi pinjaman juga akan diuntungkan, ya karena barang-barang mereka yang di luar negeri di sana itu mungkin nggak terlalu laku, bisa dikirim ke Indonesia, barang senilai 1 miliar dolar, ya termasuk konsultannya di sana, ya. Jadi 1 miliar dolar itu kalau dalam bentuk project, ya tidak seluruhnya dalam uang, tapi juga sebagian dalam bentuk jasa konsultan dari negara asalnya, ya. Kemudian ada ya negosiasi, biaya-biaya segala macam, biaya transaksinya, ya. Ujung-ujungnya ya banyak ya pinjaman luar negeri ini yang betul-betul efektif terima biasanya senilai 70%, ya. Itu ada pengamatan dulu dari Profesor Sumitro Joyhadikusumo, 30% dari dana pinjaman luar negeri itu sebetulnya tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi, ya karena ada biaya-biaya yang berkaitan dengan konsultan, negosiasi dan seterusnya, ya. Nah, oke. Jadi kalau dari 1 miliar dolar itu terima 70%, berarti 700 juta, gitu ya. Kita punya utang 1 billion, ya. Tapi yang masuk ke ekonomi secara real mungkin hanya 700. Ya. Bisa nggak sebetulnya ini nanti akan betul-betul membayar utang 1 billion ini dengan 700 miliar. Ya, tergantung. Proyek ini kemudian mempunyai efek menciptakan kegiatan ekonomi yang meningkat, ya, sehingga nanti bisa membayar utang ini, ya. Utang ini biasanya dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, ya. Tetapi begitu utang ini masuk, sebetulnya semuanya positif, ya, karena tidak ada elemen domestik yang terganggu sebetulnya secara langsung, beda dengan pajak dan obligasi tadi, ya. Tetapi dalam jangka menengah dan panjang, utang ini menimbulkan problem, ya. Jadi problemnya hanya di switch, gitu ya. Dari generasi sekarang, kalau kita bicara tadi ya pajak dan obligasi, karena yang terpengaruh langsung konsumsi dan investasi. Tapi kalau pinjaman luar negeri, yang terpengaruh adalah generasi yang akan datang, atau anggaran pemerintah yang akan datang ketika utang itu jatuh tempo, ya. Ketika utang itu jatuh tempo, apakah dalam 10 tahun, tentu ada pokok, ada bunga kan. Nah, tentu ini jadi bagian pengeluaran pemerintah juga. Pengeluaran pemerintah akan naik juga di suatu saat hanya untuk membayar utang, ya.
Nah, ini tentu akan jadi beban juga suatu saat, ya. Tetapi tentu yang memikul generasi berikutnya, mungkin dalam 10 tahun berikutnya gitu ya. Beda dengan eh, konsumsi investasi yang tadi terpengaruh langsung oleh pajak dan suku bunga, ya. Jadi ada semacam switching, ya. Tapi ya, intinya adalah bahwa belanja pemerintah atau keputusan pemerintah dalam bentuk apapun, ya, selain ada benefitnya, tapi juga ada cost-nya. Ya. Cost-nya apakah akan dipikul oleh generasi yang sekarang, kalau itu melewat pajak atau obligasi, bisa juga cost-nya dipikul generasi berikutnya atau beberapa tahun berikutnya, gitu ya. Anda mungkin sering mendengar ya, rejim Jokowi ini utangnya meningkat banyak. Sekarang sampai lebih dari 7.000 triliun, sorry, ya 7.000 triliun rupiah lebih, ya. Dan PDB kita kan hanya sekitar 17 ya ribu triliun. Nah, tentu begitu Jokowi selesai tahun 2024, tahun depan, utang itu jatuh temponya kan ada yang setelah itu, gitu ya. Jadi Jokowi ya praktis sebetulnya tidak ikut membayar utang itu. Yang membayar adalah pemerintahan berikutnya, masyarakat di tahun-tahun berikutnya, ya. Nah, apakah ketika utang itu jatuh tempo, rupiah terhadap dolar itu melemah atau menguat kan gitu? Ya, itu konsekuensi eh, antar waktunya ya. Jadi kalau dolar itu menguat terhadap rupiah, maka kita akan lebih sulit sebetulnya, ya. Karena kalau 1 miliar dolar itu dengan kurs sekarang, ya mungkin kemarin yang kita diskusikan di kelas itu misalkan 14.800, ya tinggal dikalikan. Tapi ketika utang itu jatuh tempo, ya misalkan kursnya itu sudah berubah jadi 15.000 atau, maka rupiah yang harus disediakan untuk membayar dolar itu kan sumber pendapatan untuk bayar utangnya, ya. Jadi artinya apa? Utang luar negeri itu dalam jangka pendek itu tidak akan menciptakan masalah, ya, tapi dalam jangka panjang menciptakan masalah, ya. Oleh karena itu kemarin ketika kita membahas government spending, government debt, ada yang namanya Ricardian Equivalence Theorem, ya, Equivalence Theorem. Mungkin apakah Anda masih ingat? Ya. Jadi menurut Ricardian Equivalence Theorem, ketika beban yang akan datang itu menjadi lebih besar karena ada utang, ya, maka banyak masyarakat yang melihat itu sebagai satu beban di masa depan akan mempersiapkan dari sekarang, ya, apakah melalui penghematan atau tidak menaikkan belanjanya sekarang gitu ya. Jadi secara teori Ricardian ini mengatakan bahwa dampak dari government spending yang berutang tadi itu tidak akan ada dampaknya kepada agregat demand, gitu ya. Ya, walaupun ada bantahan dari pendapat yang lain, ya. Karena yang masa akan datang itu jadi beban berikutnya, jadi generasi sekarang ya happy-happy aja. Ya, demandnya tetap akan naik kan gitu. Ya. Ya, jadi itu ya lagi-lagi ini pertanyaan tentang masalah empiris. Ya, jadi kalau Anda mau melakukan kajian empiris bisa juga. Apakah utang pemerintah itu menyebabkan agregat demand sekarang itu naik atau turun, ya. Itu tentu menjadi penelitian empiris. Oke. Oke, itu tentang utang ya. Kemudian apakah ada alternatif lain untuk membiayai naiknya belanja pemerintah? Ya, satu tadi pajak, dua obligasi bonds, tiga foreign loan,
Apakah ada cara pembiayaan lain? Coba Anda sebagai ekonom harus punya banyak alternatif sebetulnya, pilihan-pilihan. Tapi setiap pilihan tentu ada benefit dan cost-nya. Apalagi kira-kira yang Anda bayangkan untuk bisa digunakan pemerintah sebagai sumber pembiayaan meningkatnya belanja pemerintah? Hibah, Pak. Hibah? Ya. Hibah dari mana? Pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan negara bukan pajak. Apakah itu hibah namanya? Coba Menjual cek aset, lagi. Pak. Menjual aset apa misalnya? Oke, sekarang kita bahas dulu apa namanya tadi, pendapatan negara bukan pajak ya, PNBP. Ya, menjual aset termasuk salah satunya. Ya. Atau pemerintah mendapatkan penerimaan tambahan dari badan usaha yang dikelola oleh pemerintah atau yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, oke. Jadi itu juga termasuk sumber penerimaan pemerintah. Ya, PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Di dalamnya tentu Anda bisa jual aset, Anda juga bisa mendapatkan penerimaan keuntungan dari BUMN sebetulnya, karena itu milik pemerintah. Nah, Anda harus perhatikan kedua elemen ini tentu akan berlawanan, ya. Kalau Anda ingin menjual aset, salah satunya aset yang bisa dijual oleh pemerintah kan BUMN, ya. Tapi itu akan mempengaruhi keuntungan dari BUMN sendiri yang bisa diterima oleh pemerintah, ya. Ujungnya tinggal pilih. Apakah Anda ingin kembangkan penerimaan dari BUMN ini sehingga PNBP-nya naik? Ya, berarti pemerintah harus banyak melakukan upaya untuk membuat BUMN ini menguntungkan, ya. Ya tentu ini nggak mudah juga, ya. Karena tergantung. Tapi biasanya sih BUMN mestinya menguntungkan. Tapi seringkali BUMN ini dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang lain ya, bukan ekonomi, bukan bisnis, ya. Sehingga kadang-kadang BUMN ini tidak banyak menguntungkan gitu ya. Tapi kalau BUMN ini dijual asetnya, jangka pendek iman pemerintah, ya. Dulu pernah di zaman Megawati, mungkin sebagai ilustrasi, banyak beberapa BUMN dijual asetnya ya. Tentu dijualnya ke luar negeri ya waktu itu ya. Ada Indosat, ada Tanker ya, Pertamina waktu itu dijual untuk mendapatkan dana. Tetapi efeknya apa? Penerimaan pemerintah PNBP-nya itu dari keuntungan BUMN ini akan hilang, ya. Karena kan BUMN yang dijual atau asetnya yang dijual, ya. Jadi ini juga sebenarnya ada trade off juga, ya. Peningkatan negara, pendapatan negara bukan pajak, ya. Karena sumbernya itu dari sumber daya alam, dari aset pemerintah, ya. Itu juga secara empiris bisa dikaji, ya. Sebagai salah satu cara untuk bisa meningkatkan penerimaan pemerintah dari non pajak, ya berarti BUMN-nya yang harus memberikan keuntungan lebih banyak, gitu ya. Berarti akan ada banyak usaha yang harus dilakukan, ya. Memilih eksekutifnya, ya, memilih ekspansi usahanya kan begitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah ini juga tidak mudah. Oke, saya kira itu dimungkinkan, tapi dengan beberapa konsekuensi, ya. Oke, sebut saja PNBP ya. Oke, ada lagi yang lain? Tapi hibah, ya tadi yang Anda katakan hibah, itu sebetulnya dalam konteks keseluruhan hanya kecil aja yang namanya hibah itu.
Kan hibah itu pemberian aja, ya. Jadi biasanya ada tapi nggak banyak, nggak signifikan dalam konteks pembiayaan government spending, ya. Kita nerima hibah dari negara lain misalkan, ya. Hibah tapi hanya sedikit. Sebagian besar adalah bentuk pinjaman, ya. Jadi hibah bukan sumber yang besar, ya. Jadi nggak banyak dibahas di dalam literatur. Ada alternatif lain? Coba Anda pikir lagi. Ada satu lagi kira-kira, Pak. Yang pernah Anda baca di buku ekonomi makro? Sumber pembiayaan belanja pemerintah itu apa? Masa nggak ada Anda bisa bayangkan? Kalau bea dan cukai termasuk nggak ya, Pak? Ya juga kan termasuk pajak, ya. Penerimaan transaksi perdagangan luar negeri itu. Udah masuk itu sebetulnya. Ini populer juga sebetulnya yang kelima ini sebetulnya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang tidak bisa dilakukan oleh swasta? Ada kaitannya dengan bank sentral, ya. Menjual surat utang, ya. Menjual surat utang itu kalau tadi surat utangnya ke masyarakat itu sama dengan bonds, ya, obligasi. Ya. Tapi bisa juga surat utang itu ke bank sentral, ya, ke BI. Tapi itu namanya printing money, ya, mencetak uang, ya. Jadi pemerintah bisa saja pinjam ke Bank Indonesia, ya, misalkan 10 triliun gitu, ya. Tapi itu artinya mencetak uang, ya. Karena apa? Untuk membiayai government spending ini, BI kan harus mencetak uang, ya. Atau paling tidak mencetak uang itu dalam pengertian BI sudah ada uangnya di cadangan, ya. Kemudian karena pemerintah itu pinjem, ya, maka uang ini jadi beredar ke masyarakat. Itu juga yang namanya mencetak uang. Jadi mencetak uang bisa uangnya itu baru betul-betul. Kalau uang beredar itu sekarang ini misalkan sudah 15 triliun rupiah misalkan, ya. 15 ribuan lah. Saya lupa angkanya. Tapi kalau pemerintah membutuhkan tambahan, ya, 10 triliun gitu, ya. Ini ribuan sih sebenarnya, udah ribuan. Oke, maka mungkin nggak nyampe 15.000 triliun dolar, enggak, ya. Anda cek lagi nanti. Pemerintah membutuhkan 10 triliun tambahan untuk government spending atau apapun, ya. Maka bisa melalui pinjaman ke bank sentral, menjual surat utang ke BI. Sama-sama surat utang tapi sekarang ke BI. Konsekuensinya akan beda, ya, dengan kalau menjual surat utang ke masyarakat, yaitu bonds, ya. Kalau ke BI berarti money supply itu akan bertambah, ya. Itu yang disebut mencetak uang sebetulnya. Kalau pemerintah itu membiayai dari bank sentral. Nah, mencetak uang tentu akan punya efek juga kepada ekonomi, ya. Mencetak uang itu akan menyebabkan, ya, tentu demand naik, ya. Karena uang bertambah di dalam perekonomian, tentu digunakan oleh pemerintah. Pemerintah digunakan membayar ke swasta, membeli barang dan seterusnya. Maka akan juga ada efek, ya, kepada permintaan. Nah, kalau suplai barang di domestiknya itu tidak cukup, maka akan menyebabkan inflasi.
gitu ya. Jadi salah satu kekhawatiran dari bertambahnya uang akibat pemerintah mencetak uang itu adalah inflasi. Ya. Apa konsekuensi inflasi? Ya, tentu inflasi itu akan berdampak kepada elemen agregat demand yang lain. Konsumsi, ya, mungkin investasi gitu ya. Mungkin net ekspor. Anda harus perhatikan ini. Jadi ketika terjadi kenaikan harga, ya, Anda harus cek dampaknya kepada konsumsi seperti apa. Ya, konsumsi yang lain ya, masyarakat secara keseluruhan, terhadap investasi juga, terhadap net ekspor atau ekspor kita. Karena biasanya inflasi, kalau Anda dulu, mungkin ada yang sudah belajar, ada yang belum, ketika kita bicara inflasi, maka salah satu konsekuensinya adalah tentu biaya produksi akan naik. Biaya produksi akan digunakan, yang meningkat akan menyebabkan harga barang naik. Ya, maka harga barang akan naik, bisa saja mengurangi konsumsi atau mengurangi investasi atau mengurangi ekspor kan gitu. Ya. Jadi Anda juga harus lihat konsekuensi dari pembiayaan pemerintah melalui mencetak uang ini. Ya. Dia akan menyebabkan inflasi dan akan punya dampak kepada yang lainnya. Ya, elemen agregat demand yang lain. Oke. Sehingga kesimpulan dari pembahasan kita sekarang ini, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong ekonomi melalui peningkatan belanja, itu akan selalu ada plus minusnya, apapun pembiayaannya. Dan kalaupun government spending akhirnya tidak naik, itu pun juga gaji PNS ya mungkin tidak akan menciptakan kegiatan ekonomi ya. Jadi apapun ya Anda harus perhatikan itu, bahwa setiap keputusan ekonomi khususnya pemerintah ini akan punya benefit dan cost-nya. Ya, tinggal dibandingkan mana yang net benefitnya paling besar. Ataupun kalau itu net benefit itu negatif, berarti net benefit yang minimum. Ya, tentu itu satu studi empiris ya, studi empiris. Walaupun tidak semua pemerintah akan berpikir seperti itu. Ya, karena kadang-kadang ya, kebutuhan ya mendesak akibat politik, mungkin juga kemarin pandemi kan gitu ya. Itu membuat pemerintah ya sudah apapun konsekuensinya harus ada pembiayaan gitu ya. Government spending harus naik. Ya. Dan itu juga banyak yang mengkaji benefit dan cost-nya ya. Tentu Anda mengamati ya ketika sepanjang pandemi kemarin belanja pemerintah meningkat. Defisitnya naik. Yang menurut undang-undang hanya boleh 3%, waktu itu 6,6%. Ya. Jadi 2 kalinya lebih. Ya. Karena memang harus dilakukan. Ya. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya tidak berhenti ya. Karena defisit kemarin salah satunya yaitu melalui utang luar negeri. Itu ada konsekuensi pembayarannya. Ya. Ada konsekuensi pembayarannya. Dan tidak seluruhnya melalui pinjaman luar negeri, ada juga yang pinjam ke bank sentral, ya, melalui mencetak uang. Ya. Jadi ada juga pemerintah menjual obligasi, ya, untuk membiayainya itu. Ya. Jadi semua itu akhirnya akan punya konsekuensi kepada ekonomi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya teruskan yang lain. Apalagi ya, itu government spending ada kaitan dengan elemen agregat demand yang lain. Nah, lalu teori konsumsi yang lain ya. Tadi di awal saya membahas tentang teori konsumsi Keynes. Ya. Apalagi yang Anda tahu tentang teori konsumsi yang sempat saya bahas juga? Modigliani ya.
ya, yang namanya life cycle hypothesis. Anda pernah dengar ini kan? Sudah, Pak. Oke. Apa kira-kira teori konsumsi menurut Modigliani ini? Yang Anda masih ingat? Akmal ya, coba. Tentang pengeluaran dan konsumsi berdasarkan dalam skala seumur hidup gitu, Pak. Bisa diulang? Teori yang berkaitan dengan pengeluaran ataupun konsumsi individu semasa hidupnya. Apa faktor yang menentukannya? Konsumsi saat ini, tingkat tabungan, Apakah ada di Modigliani? Nggak apa-apa, ini konfirmasi aja. Karena konsumsi ini pasti ada kaitannya dengan saving ya. Karena identitasnya income itu sama dengan konsumsi ditambah saving. Kalau ada pajak ditambah pajak gitu ya. Ya. Kalau ada impor ya digunakan impor ya, itu income dalam konteks penggunaannya ya. Tambah impor. Dan income itu kalau di output itu ya, kalau dari sisi penggunaannya, barangnya ada konsumsi, ada barang investasi, barang yang dibeli oleh pemerintah, barang yang diekspor kan gitu. Ya. Itu identitasnya ya. Tapi andaikan misalkan luar negeri ya, kemudian pemerintah itu tidak dibahas ya, ya sebetulnya tinggal ini kan gitu ya. Jadi setiap keputusan konsumsi itu akan punya konsekuensi kepada saving. Ya. Menurut Modigliani, tentu ya konsumsi ini ditentukan oleh tadi keputusan individu, tapi secara makro ya, awalnya individu mikro sebetulnya ya. Di dalam satu masyarakat itu ada penduduk yang produktif, ada yang tidak produktif lagi gitu ya. Ya. Oke. Nah, tentu pola ini akan beda. Ya. Keputusan antara penduduk yang produktif dengan yang tidak produktif. Ya. Dan semua orang akan mengalami situasi ini yang kita sebut sebagai life cycle. Ya, itu idenya. Ya. Jadi ketika orang itu produktif, ya, di usia produktif, ya, maka dia akan punya income, ya, tentu akan menentukan konsumsi. Ya, itu urutan ininya pemikirannya. Tetapi orang juga ketika tidak produktif dan tidak punya income, dia juga tetap butuh konsumsi. Ya. Jadi yang butuh konsumsi bukan hanya yang produktif, tapi yang tidak produktif juga butuh konsumsi. Tapi dia tidak punya income, gitu ya. Income-nya zero pada saat tidak produktif. Ya. Jadi apa yang dia lakukan, gitu ya? Ya tentu ketika dia masih produktif, dia akan mengantisipasi ada masa di mana dia tidak produktif. Dia tidak akan habiskan semua income-nya itu untuk konsumsi, tapi ada yang namanya saving, gitu ya. Saving, ya. Oke. Jadi saving ini adalah bagian dari income yang tidak dibelanjakan. Dan ketika kita angkat ke level makro, ya, Anda harus bisa melihat proporsi penduduk yang produktif dan tidak produktif dalam ekonomi makronya. Ya. Tentu semakin tinggi proporsi yang produktif, ya, akan semakin tinggi saving. Ya. Tapi kalau negara itu penduduknya lebih banyak yang tidak produktif,
maka savingnya akan lebih kecil, gitu ya. Jadi teori Modigliani juga menjelaskan kenapa saving rate ya di satu negara itu bisa tinggi bisa rendah, ya karena ada teori ini life cycle hypothesis, ya. Jadi negara-negara yang penduduknya kebanyakan tua komposisinya, ya menurut teori Modigliani ini saving rate-nya akan rendah dibandingkan negara yang penduduknya proporsi produktifnya itu lebih banyak. Ya. Oke. Jadi di masa tidak produktif ini, masa pensiun misalkan, orang akan menggunakan tabungannya untuk membiayai konsumsi. Dan konsumsi yang optimal, ya konsumsi yang optimal itu adalah konsumsi yang rata kan gitu ya. Artinya ya konstan kan gitu. Ya. Oke, walaupun ya tentu dalam kenyataan ya kakek-kakek dengan yang muda itu kebutuhan konsumsinya bisa aja beda gitu ya. Tapi in teori sepanjang dia itu masih hidup membutuhkan ya tentu ya makanan, minuman, ya dia perlu hidup juga sama dengan yang muda kan gitu. Ya. Mungkin beda aja dalam proporsinya ya. Tapi intinya yang ingin dijelaskan oleh Modigliani adalah bahwa siklus hidup manusia dan itu bisa dihitung dalam konteks makro berapa banyak yang produktif tidak akan mempengaruhi saving ya. Dengan asumsi konsumsi yang optimal adalah konsumsi yang konstan ya. Oke. Jadi ketika dia produktif dia akan menabung banyak gitu ya intinya, tidak akan habiskan semua income-nya ya. Itu teorinya dan itu make sense gitu ya. Tapi ketika dia masuk pensiun atau tidak lagi produktif, di mana income itu tidak ada, ya dia akan menggunakan tabungan itu. Jadi tabungan itu tentu akan berkurang, ya, ketika tidak produktif, ya. Yaitu Modigliani. Modigliani ini penting untuk menjelaskan juga faktor-faktor yang menentukan saving ya di berbagai negara. Itu Modigliani. Okay. Jadi faktor yang menentukan saving atau konsumsi sebutnya adalah secara agregat. Ya, secara agregat. Itu adalah komposisi penduduk yang produktif dibandingkan yang tidak produktif. Ya. Yaitu teorinya. Ya. Ya, ada teori yang lain? Yang pernah dibahas mungkin oleh Pak Angki ataupun oleh saya, teori konsumsi. Apalagi ada lagi Irving Fisher ya, ini intertemporal choice namanya. Jadi konsumsi itu dipengaruhi oleh ya tentu perspektif orang itu juga untuk di masa yang akan datang. Ya. Oke. Dan ini juga akan dipengaruhi oleh preferensi masing-masing. Ada preferensi yang mungkin ada pinjam, ada yang meminjamkan. Ya. Masing-masing tetap akan optimal kan, tergantung keadaan masing-masing ya. Nah menurut teori Irving Fisher ini keputusan mengkonsumsi dipengaruhi ya bukan oleh income sekarang tetapi oleh lifetime income ya. Kenapa? Walaupun income saat ini misalkan tidak terlalu tinggi tapi dia bisa mengkonsumsi lebih tinggi kalau dia percaya bahwa di masa yang akan datang dia akan punya income juga. Jadi dia meminjam ke income yang dia diperoleh di masa depan. Ya. Itu lifetime income. Ya. Kemudian juga karena ada intertemporal, ketika dia pinjam dia harus bayar nanti. Konsekuensinya dia konsumsinya di masa yang akan datang akan
harus lebih sedikit dibandingkan income-nya karena sebagian membayar utang kan. Dan itu akan dipengaruhi juga oleh interest rate kan. Ya. Jadi menurut Irving Fisher, konsumsi itu dipengaruhi oleh interest rate dan lifetime income. Bukan income saat ini ya. Seperti kalau Keynes kan konsumsi itu fungsi dari income sekarang dikurangi pajak. Ya, saat ini ya. Disposable income. Tapi menurut Irving Fisher, konsumsi bisa dipengaruhi juga oleh expected income di masa yang akan datang. Ya. Kalau Anda yakin punya income yang permanen gitu ya, Anda bisa saja menggunakan income itu sekarang melalui utang kan gitu. Ya. Itu menurut teori Irving Fisher. Maka yang berkembang dari konsep dari teori ini adalah perkembangan industri kredit. Ya. Jadi ini ditangkap oleh industri kredit untuk memberikan pinjaman. Tapi industri kredit juga hanya bisa hidup kalau ada orang yang meminjamkan uang, gitu ya. Orang yang meminjamkan uang juga itu diuntungkan dengan orang yang bisa pinjam gitu atau mau pinjam, ya. Jadi dua-duanya diuntungkan, ya. Orang yang butuh uang dia pinjam, kalau diberi dia senang, ya. Orang yang meminjamkan karena dia punya ekspektasi nanti pendapatan bunga ataupun juga pengembalian utang itu, jadi dia happy juga, ya. Jadi semua akan happy melalui pinjam meminjam ini, ya. Dan itu akan meningkatkan welfare secara keseluruhan. Itu teori konsumsi dari Irving Fisher, ya. Makanya waktu itu saya tunjukkan di dalam gambar ya, utility itu meningkat akibat adanya pinjam meminjam ini, ya. Tentu utility tidak akan bisa meningkat kalau ada constraint, borrowing constraint. Kenapa? Ya kalau nggak ada yang ngasih pinjem atau Anda memang nggak bisa pinjem ya nggak jadi kan Anda meningkatkan konsumsinya gitu ya. Ya biasanya sih akan menurunkan atau utility Anda akan lebih rendah dibandingkan kalau seandainya Anda mendapatkan pinjaman. Ya. Ya jadi intinya Irving Fisher menjelaskan bahwa keputusan konsumsi itu bisa dipengaruhi juga oleh lifetime income, preferensi dia tentang saat ini dan masyarakat yang akan datang, yang direfleksikan juga oleh suku bunga sebetulnya, ya. Karena apa yang Anda tingkatkan sekarang itu artinya apa, di masa depan Anda harus mengurangi sesuatu kan. Ya, itu ada trade off secara antar waktu. Oke. Jadi keputusan memang seperti itu ekonomi itu. Ya. Ya ada pertanyaan di sini? Secara empiris, kalau tidak ada pertanyaan ya. Kalau Anda ingin menguji apa yang menentukan konsumsi saat ini, Anda tinggal hubungkan dengan suku bunga ataupun juga estimasi tentang lifetime income. Kalau dalam Milton Friedman itu yang namanya ada permanent income, ya. Oke. Jadi menurut Milton Friedman beda lagi, dia sedikit beda, ya. Ini teori konsumsi ini lumayan banyak variasinya, ya. Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, ya, income orang itu terdiri dari income yang permanen ditambah income yang transitory, ya. Oke. Nah, mana yang lebih penting, permanen atau yang transitory? Ini sempat dibahas juga ya. Milton Friedman dibahas nggak? Dari konsumsi Friedman dibahas nggak kemarin?
Nggak ada yang ingat? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat? Awas, ini akan salah satu materi untuk UAS ya. Dari konsumsi ya, sebetulnya banyak ya. Sebelum membahas investasi. Tetapi intinya sih begini ya. Menurut Milton Friedman, ini juga pemenang Nobel ya. Modigliani juga iya. Jadi income seseorang itu ada income permanen, ada income transitory. Ya, permanen itu ya tentu yang melekat dengan kemampuan dia. Dia terikat dengan satu lembaga yang permanen gitu ya, yang memberikan kesempatan dia untuk punya income ya. Kalau di Indonesia pegawai negeri itu ya dia permanen ya, kecuali dia melakukan pelanggaran ya, mungkin dipecat. Tapi selama tidak ya income-nya akan sifatnya permanen. Tapi di luar yang permanen juga ada income yang transitory, kadang-kadang dapat apa gitu bonus, tapi kadang-kadang juga dia kecolongan gitu ya, entah karena suatu saat kecelakaan atau suatu saat dapat bonus, itu transitory namanya. Di transitory ini ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, menurut Milton Friedman, yang mempengaruhi konsumsi adalah yang permanen sebetulnya ya. Transitory ini tidak banyak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat ya, karena orang sulit mengandalkan income, konsumsi dari income yang transitory gitu ya. Ya, jangan sampai dia ketika mendapat bonus dia naikkan konsumsi ya, dan konsumsi itu begitu Anda putuskan sulit untuk diturunkan ya. Kalau Anda sudah mengambil satu lifestyle lewat konsumsi Anda, biasanya Anda akan berusaha mati-matian menjaga level itu ya. Tapi kalau itu ditentukan juga oleh transitory income, ini akan riskan konsumsi ini, level ini, lifestyle ini ya. Karena kalau suatu saat Anda bukannya mendapatkan transitory income yang positif, tapi bisa aja negatif ya. Entah karena apa, banyak penyebabnya. Kan kita tidak banyak yang bisa kita pastikan ya. Jadi untuk merubah lifestyle ini atau konsumsi ini sulit ya, dan itu tidak optimal ya, tidak optimal ya. Oleh karena itu, untuk optimal, konsisten dengan teori Modigliani juga, konsumsi itu yang optimal adalah konsumsi yang relatif stabil ya. Dan oleh karena itu yang mempengaruhinya adalah permanent income ya. Permanent income. Jadi ya harus itulah yang menentukan lifestyle Anda, permanent income. Kalau pekerjaan Anda atau income Anda tidak pasti, jangan coba-coba Anda mendapatkan atau ingin punya lifestyle yang di level tinggi yang tergantung kepada transitory income ya. Transitory income ini tidak bisa diandalkan ya. Oke, jadi Anda lebih aman menentukan konsumsi lewat permanent income ya. Bagaimana kalau pihak swasta itu bukan ASN ya. Ya tentu swasta, tentu secara individu masing-masing punya ekspektasi, kemampuan individu ya. Jadi dia tentu akan mengandalkan konsumsinya dari basis kemampuan dia ya. Walaupun ada luck, tapi yang basic itu adalah kemampuan ya. Jadi jangan Anda gantungkan konsumsi Anda kepada sesuatu yang sifatnya luck atau keberuntungan, karena keberuntungan itu tidak selalu ya. Lebih baik Anda rely on permanent income yang berdasarkan kepada kemampuan Anda, kan gitu kira-kira ya. Itu menurut Friedman. Saya kira itu konsumsi. Tapi juga konsumsi bisa dipengaruhi oleh faktor psikologi ya. Psikologi Anda mungkin di lingkungan mahasiswa ya adalah faktor-faktor psikologi itu ya. Walaupun Anda tahu Anda budget sebulannya berapa, lalu Anda sesuaikan konsumsi Anda berdasarkan income yang Anda dapatkan rutin dari orang tua ya. Mungkin suatu saat Anda akan menaikkan konsumsi karena masalah psikologi
ya. Apakah ketika Anda sedang mungkin makan bersama teman-teman, ya, supaya gengsinya agak naik sedikit, Anda naikkan konsumsinya, ya. Tapi itu akan berat. Ya, kalau Anda hari ini makan lebih enak dari biasanya yang standar, Anda harus siap-siap puasa besok misalkan, ya. Tapi kadang-kadang alasan psikologi bisa aja seperti itu, ya. Oke. Ya bisa juga itu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya ya mungkin ya psikologi lah, masalah psikologi, ya. Jadi itu masalah yang memang agak sulit juga diukur, ya. Oleh karena itu standarnya adalah ya tentu tadi ekonomi itu yang menentukan konsumsi. Oke, saya kira itu rangkuman tentang teori konsumsi. Investasi saya sedikit saja saya akan review, ya. Coba investasi ini ditentukan oleh apa? Anda yang mungkin dulu masih ingat, investment itu beda dengan konsumsi, ya. Kalau konsumsi itu adalah pengeluaran yang secara langsung mempengaruhi utility Anda, ya, jangka pendek. Sedangkan investasi adalah pengeluaran yang mempengaruhi Anda di jangka menengah atau panjang, ya. Oke. Ya, saya kira saya sudah bahas, ya. Salah satu faktor yang menentukan investasi adalah cost of investment, yaitu interest rate, ya. Bisa juga dipengaruhi oleh pajak, ya, tax, income tax perusahaan, ya. Oke. Apalagi yang mempengaruhi investment? Ya. Kalau Anda lupa ya sebetulnya agak bahaya juga. Ya. Ujian kan minggu depan. Ya. Oke, ya, silakan Anda review lagi deh. Tapi tentu salah satu yang menentukan investasi juga adalah marginal productivity of capital. Ya. Jadi kalau Anda investasi itu, ya, tentu akan dipengaruhi juga oleh efek dari investasi itu dalam bentuk ya tentu keuntungan yang akan Anda peroleh, kan begitu, ya. Dari investasi itu, laku tidaknya barang yang Anda akan produksi, gitu, ya. Itu semua berkaitan dengan expected income, ya, dari investasi itu. Itu ditentukan oleh banyak faktor. Di samping cost, ya, of investment, ya. Dana investasi itu bisa dipinjam dari bank, Anda harus bayar bunganya. Setelah Anda beroperasi, investasi itu harus bayar pajak, ya. Tentu ini negatif pengaruhnya, ya. Tapi Anda juga bisa optimis bahwa investasi yang Anda lakukan akan dipengaruhi juga oleh keadaan ekonomi, ya. Ya, dalam ekonomi makro tentu ini pertumbuhan ekonomi misalkan, karena itu akan mempengaruhi demand terhadap barang yang Anda akan fokus dalam investasi, ya. Tapi juga tergantung kepada marginal produktivitas dari capital yang Anda tanam dalam investasi itu, ya. Tentu itu kaitannya dengan output, ya. Oke. Oke, saya kira itu yang berkaitan dengan investment. Kita lihat lagi materi yang lain. Government debt tadi sudah saya bahas. Stabilization policy, apa yang Anda tahu tentang stabilization policy? Coba, siapa yang masih ingat? Kenapa kita perlu melakukan kebijakan stabilisasi? Ini berapa orang ini? Ada 27, 26, ya. Masa nggak ada suaranya?
Saya bayangkan nanti mayoritas Anda akan sulit menjawab ujian akhir dengan benar ya. Kalau cuma menjawab sih bisa aja. Tapi menjawab dengan baik ya. Saya agak ragu. Mau coba jawab, Pak? Ya, silakan. Kalau tahu saya sih kenapa harus menerapkan kebijakan stabilisasi polisi gitu ya. Kebijakan stabilisasi salah satu poin utamanya itu untuk mengendalikan tingkat inflasi juga sih Pak, biar sesuai sama apa yang ditargetkan gitu Pak. Karena dari tingkat inflasi sendiri itu bakal berdampak ke banyak sektor-sektor dan instrumen-instrumen ekonomi lainnya gitu Pak. Oke. Perdebatannya ya oke. Tadi Anda katakan bahwa stabilisasi diperlukan untuk mengendalikan inflasi. Kenapa inflasi perlu dikendalikan kan gitu? Ya. Mungkin tadi Anda sebut banyak sektor yang terpengaruh. Ya. Ketika Anda bicara banyak sektor yang terpengaruh, sebetulnya apa sih objektif akhir dari kebijakan pemerintah itu? Coba. Menurut yang normatif ya standarnya. Apa objektif dari kebijakan pemerintah sebetulnya? Ya mengendalikan inflasi ya, tapi inflasi itu biasanya tugas bank sentral ya, bukan tugas pemerintah. Tapi kalau pemerintah mau ikut-ikutan menstabilkan harga, iya boleh. Ya karena ada inflasi daerah ya, pemerintah daerah yang punya tugas. Tapi kenapa mesti ada campur tangan pemerintah dalam hal menekan inflasi atau menstabilkan harga? Apa sih ujung-ujungnya? Agar menjaga konsumsi masyarakat tuh kenapa? Agar apa? Menjaga konsumsi masyarakat sama output. Kenapa harus dijaga? Biar kalau misal terjadi boom atau lagi lesu, konsumsinya tetap terjaga Pak. Jadi gak terlalu jauh gapnya. Oke, konsumsi itu kan bagian dari elemen yang menjadi objektif masyarakat sebetulnya. Ya, konsumsi itu kan semacam apa ya? Tadi keputusan, gitu ya. Mungkin, tapi ujung-ujung dari semua itu ada selain itu kan gitu. Anda mengkonsumsi untuk apa sih? Meningkatkan utilitas Pak. Iya. Jadi Anda harus ingat ya. Ujung-ujung dari semuanya itu konsumen, produsen, pemerintah gitu ya. Itu sebenarnya welfare gitu, utility masyarakat, utility individu tadi. Nah, kalau konteksnya pemerintah, maka yang menjadi objektif pemerintah adalah welfare masyarakat sebenarnya keseluruhan. Memang welfare ini dipengaruhi oleh inflasi, oleh pengangguran kan gitu. Tapi tetap intinya sih welfare. Ya. Jadi pemerintah ketika harus mencampuri urusan ekonomi, yang dikhawatirkan adalah bahwa banyak perubahan dalam ekonomi ini menurunkan kesejahteraan masyarakat. Itu idealnya ya. Jadi kalau ada banyak pengangguran, ya tentu kesejahteraan masyarakat akan turun. Ya, pemerintah tidak boleh melihat individu-individu gitu ya. Ya, jadi harus dilihat itu masyarakat secara keseluruhan. Gitu ya. Tentu individu-individu yang mungkin pro pemerintah sekarang banyak yang sejahtera gitu ya. Ya, karena ya punya banyak akses gitu ya. Tapi bagaimana individu yang lain kan gitu. Ya. Idealnya kan begitu ya. Jadi pemerintah itu harus menjaga welfare-nya masyarakat. Tentu inflasi menurunkan welfare ya. Oleh karena itu juga pemerintah harus punya cara untuk mengurangi atau mengendalikan inflasi tadi. Karena itu akan berdampak kepada masyarakat ya. Kenapa begitu? Ya karena pemerintah itu hadir dalam ekonomi melalui pajak yang dibayar masyarakat kan begitu. Ya, pemerintah kan nggak bisa punya income sendiri.
Ya, asalnya tentu dari pajak, karena wewenangnya ada di situ. Bahwa akhirnya punya aset, itu juga karena memang ada semacam legitimasi bahwa pemerintah menguasai beberapa aset tertentu menurut undang-undangnya, gitu ya. Jadi ujungnya itu punya masyarakat juga. Makanya kebijakan pemerintah itu harus memang orientasinya ke masyarakat. Ya. Boleh melalui pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, kan gitu ya, menciptakan kesempatan kerja, ya. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan istilah stabilisasi, ya itu berkaitan dengan ekonomi yang tidak stabil gitu. Ya. Tidak stabilnya ekonomi tentu akan menyebabkan dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Tadi dimensinya ya tadi ada inflasi, ada pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang mungkin rendah sehingga tidak membuat orang tuh naik kesejahteraannya, kan begitu ya. Oke, jadi saya kira intinya adalah pentingnya pemerintah mengeluarkan kebijakan stabilisasi tentu untuk mengatasi masalah tidak stabilnya ekonomi, kan gitu ya. Makanya perlu distabilkan ya. Karena ekonomi itu mengalami fluktuasi, naik atau turun ya. Terutama ketika turun, masyarakat banyak yang menderita sebetulnya ya, akibat mungkin bertambahnya pengangguran ya, mungkin inflasi ya. Disitulah pemerintah harus membuat yang memoderasi turunnya kegiatan ekonomi ya. Jadi saya tunjukkan lagi caranya ya, logika yang Anda perlu perkuat. Jadi ekonomi itu kalau Anda lihat dari waktu ke waktu gitu ya, ini waktu itu akan mengalami fluktuasi kan gitu. Gitu ya. Apapun ukurannya ya, mau pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, ekonomi ya. Jadi ketika dia naik, mungkin banyak yang happy, tapi tidak semuanya happy masyarakat itu ya. Karena ketika ekonomi itu meningkat lebih dari normal, itu tuh orang itu harus kerja lebih keras, lembur lebih panjang dan seterusnya ya. Apalagi kalau ekonomi sedang turun gitu ya. Jadi banyak pengangguran ya, inflasi mungkin tinggi, kesejahteraan turun. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks stabilisasi itu adalah ketika ekonomi itu berubah drastis ke atas, dia tidak boleh terlalu besar, jadi dia harus moderasi di sini gitu ya. Jadi amplitudonya itu diperkecil ya, dari normalnya ya. Jadi ketika terjadi perubahan ekonomi drastis ya, pemerintah harus meredam supaya tidak terlalu drastis, baik ke atas maupun ke bawah gitu ya. Jadi ini yang kita sebut stabilisasi. Syukur-syukur ekonomi itu bergerak stabil gitu, konstan gitu. Semua orang jadi bisa memprediksikan dengan mudah ya. Tapi kalau tidak stabil itu menjadi sulit. Tugas pemerintah membuat amplitudo ini menjadi lebih kecil gitu ya. Ya. Jadi stabil makanya ya. Kalau Anda menggunakan ukuran stabilisasi, misalkan menggunakan deviasi dalam statistik ya, standar deviasi, maka standar deviasi ini harus rendah ya, jangan ada tinggi. Kadang-kadang memang negatifnya tinggi, positifnya juga tinggi, tapi harus lebih moderat gitu. Itu intinya. Kenapa? Karena perubahan-perubahan dalam ekonomi itu bisa membuat masyarakat ya tidak happy sebetulnya ya. Ya saya kira itu argumennya. Tetapi ada juga yang kontra terhadap kebijakan stabilisasi pemerintah, terutama kaum klasik ya. Karena bagi klasik, ekonomi yang paling utama itu kalau private sector yang berperan penting dalam ekonomi ya, private sector. Sehingga bagi klasik, kalau pemerintah campur tangannya itu belum tentu membuat ekonomi menjadi lebih baik. Kenapa? Alasannya ya, karena seringkali pemerintah, government, itu tidak semuanya
orang-orang yang betul-betul pikiran itu mensejahterakan masyarakat. Tidak semua, ya. Orientasinya ya, ada vested interest, kelompok politik gitu ya. Seringkali ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bukan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pemerintah juga tidak selalu lebih tahu dari masyarakat biasa. Gitu. Jadi pengetahuan yang dimiliki pemerintah karena dia ada di pusat misalkan, belum tentu lebih baik yang ada di daerah, gitu ya. Jadi kalau ada pengeluaran pemerintah yang diambil dari pajak digunakan untuk intervensi keadaan ekonomi, belum tentu itu membuat masyarakat lebih baik. Kenapa? Kalau informasi yang dimiliki pemerintah itu tidak baik, tidak lebih baik, apalagi ada kepentingan politik, intervensi itu menjadi buruk buat ekonomi. Gitu. Ya, jadi ini menurut pandangan klasik. Ya, jadi ya lebih baik gak usahlah pemerintah karena tidak ada jaminan membuat ekonomi lebih baik. Gitu. Apalagi tadi ada masalah-masalah mungkin kepentingan politik, vested interest, ada juga masalah informasi. Ya, karena masalah politik tidak semua orang yang direkrut pemerintah adalah orang yang terbaik, belum tentu, gitu ya. Jadi bisa saja dalam melihat sesuatu ini ya nggak terlalu bagus misalkan, ya, sehingga ketika dia mengeluarkan kebijakan itu belum tentu yang menguntungkan masyarakat, bisa salah. Lalu yang ketiga ini tentang adanya lag dalam kebijakan, ya. Ada inside lag, ada outside lag. Anda pernah dengar ini? Apa yang dimaksud dengan inside lag? Waktu antara guncangan dan kebijakannya, Pak. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan antara terjadinya shock atau guncangan dengan kebijakan yang harus diambil. Tentu kebijakan itu ada fiskal, ada moneter. Fiskal, ada moneter. Mana yang panjang inside lag-nya? Fiskal atau moneter? Fiskal, Pak. Fiskal. Oke. Fiskal itu adalah salah satu kebijakan yang inside lag-nya panjang. Contoh misalkan ketika ada shock harga minyak misalkan, ya. Harga minyak naik apakah karena perang Rusia Ukraina atau karena masalah lain? Ya, keputusannya adalah apakah pemerintah harus meredam kenaikan harga minyak ini yang akan menyebabkan harga domestik juga naik. Ya, apakah dengan subsidi atau dengan cara lain? Ini kan harus didiskusikan di DPR kan gitu. Ya. Ada perdebatan di masyarakat juga, ya. Jadi perlu waktu gitu ya. Ya, jadi inside lag-nya panjang. Seperti yang sudah diskusi ini bisa lebih dari sebulan, bisa lebih dari 2 bulan gitu ya. Begitu sudah hampir kepada keputusan apa kebijakan fiskalnya, tiba-tiba shocknya itu berubah lagi gitu ya. Jadi yang sudah diputuskan itu mungkin untuk menyesuaikan dengan shock yang pertama tadi. Tapi begitu waktunya sudah bergulir panjang, ya, shocknya berubah lagi. Jadi keputusan yang sudah disepakati itu belum tentu yang terbaik juga dengan shock yang baru dan keadaan ekonomi yang baru ya akibat shock yang udah berubah. Jadi artinya apa? Belum tentu kebijakan pemerintah yang diputuskan itu adalah yang terbaik kan. Ya, apalagi karena masalah tadi lag gitu. Ya. Kalau mau kemudian merespon lagi shock yang baru lagi, perlu diskusi lagi gitu ya. Ya, jadi itu akhirnya menurut klasik ya kebijakan pemerintah itu sulit mencapai yang terbaik karena memang ada inside lag-nya gitu ya. Belum tentu yang terbaik, bisa jadi salah arah kebijakannya ya.
karena mungkin sudah berubah momennya. Ya. Dulu pernah kejadian seperti itu. Ya. Ketika harga minyak itu naik, pemerintah dan masyarakat berdebat, diskusi gitu ya, sampai berbulan-bulan. Karena kadang-kadang DPR juga lagi reses misalkan. Ya. Begitu nunggu dan waktunya cukup, begitu diputuskan naikkan subsidi, harga minyak udah turun. Ya. Jadi berubah lagi kan. Ya, itu inside leg. Jadi kebijakan pemerintah itu belum tentu optimal, ya. Hanya inside leg. Sedangkan outside leg, coba lanjutkan, siapa tadi? Akmal ya? Outside leg itu apa? Antara kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Oke, ya, saya kira iya betul. Ya. Jadi outside leg itu begitu kebijakan diputuskan, ya dampaknya kepada ekonomi seperti apa? Ya. Mana yang lebih panjang, fiscal policy atau monetary policy? Monetary policy. Monetary policy ya. Oke, untuk outside leg ini monetary policy biasanya lebih panjang dibandingkan fiscal policy. Ya. Fiscal policy begitu direalisasikan, dampaknya bisa langsung ke masyarakat. Ya, sedangkan monetary policy itu lebih lambat. Ya. Tapi inside leg-nya monetary policy itu cepat. Ya. Kalau ada shock misalkan inflasi gitu ya, kebijakan moneter lebih mudah dirumuskan ya daripada fiskal. Ya. Karena kebijakan moneter hanya tinggal mengundang ya gubernur bank sentralnya mengundang direktur-direkturnya, ya, bisa dalam hitungan hari. Lalu keputusannya apa tentang moneter? Ya. Tapi begitu diputuskan dampaknya buat ekonomi itu bisa lebih panjang moneter itu. Ya. Contoh kalau menaikkan suku bunga atau menambah jumlah uang beredar, ya, itu dampak kepada ekonominya tidak langsung biasanya. Kenapa tidak langsung? Karena sektor ekonomi kan biasanya sudah punya kontrak, punya komitmen lebih dulu, begitu ada shock, ya, dia lebih dulu biasanya. Atau mungkin banyak yang tidak bisa dirubah dalam jangka pendek. Ya. Jadi walaupun ada perubahan suku bunga, contoh yang mungkin paling mudah adalah ya banyak transaksi itu sudah merupakan kontrak. Apakah ada kontrak kredit ya ataupun kontrak yang lain atau kontrak pekerjaan gitu ya, kontrak investasi, supply barang dan seterusnya ya. Jadi walaupun ada perubahan dari bank sentral tidak langsung berdampak, dia perlu waktu lagi ya karena kontrak harus diselesaikan dulu gitu ya. Kecuali dalam kontrak itu ada pernyataan jika nanti ada perubahan moneter ya itu akan langsung berlaku seperti apa gitu ya. Nah, itu memerlukan rule ya. Jadi kalau mau ada kebijakan yang lebih efektif mestinya sih rules yang digunakan. Ya. Termasuk tadi kebijakan fiskal ya. Supaya inside leg-nya tidak panjang ya, sepakati saja dari awal. Kalau harga minyak naik, langsung otomatis saja naikkan subsidinya gitu ya. Gak usah lagi ada perdebatan gitu. Itu rules ya. Tapi seringkali ya tentu ini tidak disukai juga oleh incumbent gitu ya. Karena kadang-kadang kalau rule itu diterapkan, ya belum tentu itu menguntungkan kelompok-kelompoknya kan begitu misalkan ya. Walaupun bagus buat masyarakat, belum tentu bagus buat kelompok politiknya. Ya. Sehingga banyak sekali yang akhirnya menggunakan discretion ya polisinya itu. Itulah perdebatannya, Anda tinggal cek lagi materinya ya. Tapi yang paling bagus buat keseluruhan adalah rules ya, rather than discretion ya. Ya, itu pemenang Nobel tahun 2004 ya. Oke, itu tentang kebijakan itu harusnya memang sifatnya rules, bukan discretion ya. Jadi kalau sudah merupakan rule, semua masyarakat sudah tahu dan mereka sudah tentu mengantisipasi setiap konsekuensi yang akan terjadi dalam ekonomi.
karena rule-nya udah jelas gitu ya. Tapi kalau diskresi itu bikin kacau sebetulnya ya, karena banyak kepentingan yang mempengaruhi di situ ya. Oke, itu tentang stabilisasi. Oke, apalagi yang belum? Kita masuk lagi ke silabus open economy ya. Mestinya sih masih ingat Anda. Oke, open economy itu khususnya model Fleming ya. Itu saya stop share di sini. Kita fokus waktu itu pembahasan kepada small open economy. Small open economy. Ya. Lalu ada kasus perfect capital mobility. Perfect capital mobility. Ada exchange rate regime atau sistem ya. Oke. Ini bicara tentang efektivitas kebijakan makro. Ada fiscal policy, monetary, ada trade. Ya. Mungkin kita lebih fokus ke fiskal dan moneter. Ya. Coba dalam kasus fixed exchange rate system under perfect capital mobility, ya, mana yang lebih efektif dalam mendorong perubahan output, fiskal atau moneter? Fiskal, Pak. Fiskal, Pak. Fiskal, oke, lebih efektif ya, oke. Sedangkan dalam sistem nilai tukar yang fleksibel, floating, sama-sama F ya, mungkin ya, itu sebaliknya ya, moneter yang lebih efektif. Ya tentu Anda harus tahu alasannya, argumennya segala macam. Ya saya kira kalau Anda sudah ingat ya, nggak saya review lagi lah. Ya tentu kalau Anda mau lihat secara empiris, itu kan tadi baru teorinya, ya. Secara empiris Anda tinggal cek saja data-datanya. Ya. Katakanlah Indonesia karena pernah menganut sistem nilai tukar yang berbeda-beda, ada fixed exchange rate, ada floating sekarang, ada managed float, ya. Anda tinggal lihat saja. Kita juga punya data kebijakan fiskal moneter yang dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Anda tinggal cek kaitannya dengan GDP kita saat itu, ya. Ya tentu itu bisa aja Anda evaluasi secara empiris. Ya. Tentu empiris yang lain juga tentang asumsi perfect capital mobility ini. Ya. Anda juga harus, mungkin perfect capital mobility itu kondisi yang ekstrim. Ya. Jadi kalau kita buat elastisitasnya antara 0 sampai tidak terhingga, ya, sebetulnya aktualnya itu antara di tengah-tengahnya aja, ya. Jadi capital mobility bergerak tapi tidak sempurna. Tapi tidak sempurnanya mengarah ke lebih dekat ke sempurna atau lebih dekat ke sama sekali tidak bergerak kan, ya. Mungkin Indonesia lebih dekat ke mendekati perfect capital mobility-nya. Mendekati walaupun tidak sempurna, ya. Nah, tentu itu akan ada konsekuensi juga ya. Teorinya masih akan tetap sama, ya. Hanya mungkin yang Anda gunakan kata-katanya, kalau di dalam exchange rate yang fix under perfect capital mobility, ya, fiskal itu efektif dibandingkan moneter itu tidak efektif, maka dalam degree yang berbeda, ya, kalimatnya menjadi rubah sedikit, ya. Fiskal lebih efektif dibandingkan moneter. Jadinya begitu. Bukan moneter tidak berpengaruh sama sekali, tapi pengaruhnya akan kecil. Bukan tidak ada, tinggal degree itu aja, ya.
Tapi kesimpulannya kurang lebih akan ya dekat seperti itu ya. Jadi kalau tidak bicara ekstrim, kita tinggal mendekati aja ke situ ya. Artinya apa? Fiskal tetap lebih efektif dibandingkan moneter ya. Dalam fixed exchange rate system under perfect capital mobility. Ya, under imperfect ya. Imperfect capital mobility yang mendekati perfect kan gitu. Tinggal degrinya aja ya. Itu sebabnya dalam teori ekonomi banyak yang kita pelajari itu sisi ekstrimnya gitu ya. Karena untuk bisa melihat di antaranya itu tengah-tengahnya ya tinggal menyesuaikan saja degrinya gitu ya. Oke. Jadi misalkan ada warna hitam dan putih. Hitam, putih. Anda tahu hitam seperti apa, putih seperti apa, tapi bagaimana kalau ada di antara keduanya? Abu-abu. Tapi abu-abu mah cenderung ke lebih muda putih atau ke lebih ke tua hitam. Ya tinggal campurannya yang berbeda antara hitam dan putihnya itu ya. Ya tinggal begitu aja sih logikanya ya. Jadi intinya tetap Anda harus pahami dengan baik teorinya. Aktualnya nanti karena tidak sempurna seperti itu, ya hanya tinggal menyesuaikan degrinya aja ya. Oke. Dan itu Anda akan pelajari lagi nanti lebih detail ya di keuangan internasional sebetulnya ya. Tentang model Fleming ini, tapi untuk versi yang lebih general, keuangan internasional. Gambarnya juga nanti sedikit berbeda, bukan sedikit tapi banyak berbeda, ya. Karena di dalam perfect capital mobility yang dibahas oleh Menq kemarin kita menggunakan ISLM-nya itu, IS-nya IS bintang, ya, LM-nya vertikal, LM bintang, kemudian ininya exchange rate, ini Y, ya. Kalau kita nanti membahas keuangan internasional, kita masih menggunakan sumbu vertikalnya I, ininya Y, gitu ya. IS-nya masih tetap begini, LM-nya begini, balance of payment-nya ya tinggal yang menyesuaikan ya. Apakah yang balance of payment-nya itu lebih landai dibandingkan LM atau yang lebih curam gitu ya. Ini berkaitan dengan degree of capital mobility ya. Tinggal menyesuaikan aja ini nantinya ya, balance of payment-nya. Tentu yang perfect capital mobility balance of payment-nya datar gitu ya. Ya, jadi yang sempurna ya. Oke. Tentu yang tidak sempurna ya slope-nya positif, tapi slope-nya positif ada yang di bawah LM, ada yang di atas LM. Itu tinggal nanti ya keadaannya ya. Tentu efek dari kebijakan fiskal dan moneter juga akan berbeda ya, pengaruhnya terhadap posisi ekonomi ya. Karena di atas BP ini ada situasi defisit ataupun surplus, di bawahnya di sebelah kanan LM ya, di sebelah kiri, sebelah atas IS, sebelah bawah itu adalah keadaan ekonomi aktual nanti ya. Saya kira itu akan kita bahasnya di keuangan internasional kalau Anda mengambil mata kuliah itu ya. Oke, kalau tidak ada saya kira hari ini saya cukupkan sekian saja untuk mereview. Kalau ada pertanyaan silahkan ya sebelum saya close meeting ini. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan ini karena saya ada jadwal bimbingan S3 ya. Oke, ujiannya kita hari Selasa ya. Betul ya, Selasa kan? Iya Pak, betul. Betul, Pak. Ya, Selasa ujiannya luring ya. Jadi Anda nanti harus hadir di kelas ujiannya. Soalnya belum saya bikin sih, tapi kira ya materinya itulah. Ya. Anda pelajari aja dulu semuanya, pahami dengan baik. Apapun soal yang keluar itu ya mudah-mudahan sih Anda bisa jawab. Ya. Walaupun saya nggak yakin semuanya bisa ya. Tapi ya tentu Anda lakukan yang terbaik buat Anda.
Oke, karena intinya apapun yang Anda lakukan, Anda akan milih juga sebetulnya. Karena yang diujikan tidak hanya makro, gitu ya. Ada mata kuliah lain yang juga perlu waktu Anda untuk belajar, ya. Anda tinggal pilih-pilih saja Anda fokus ke mana, gitu ya. Nanti soalnya mungkin kira-kira yang Anda harus isi itu 3, Anda jawab itu. Mungkin saya akan buatnya 4 soal, ya. Nanti Anda pilih 3, di mana Anda bisa menjawab terbaik, ya. Dari 4 itu Anda pilih 3. Itu rencananya ya, rencana saya. Jadi saya akan bikin 4 soal, nanti Anda kerjakannya 3 cukup, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Pak, Ya, izin bertanya sedikit mengenai teknis ujiannya lagi. Berarti bentuknya esai ya Pak ya? ada esai, mungkin juga nanti ada saya tunjukkan data ataupun gambar gitu ya. Anda tinggal pilih nanti apa yang relevannya kan gitu. Esai ada tentu, ya. Tapi mungkin juga ada menganalisis gambar gitu ya, atau menganalisis data, gitu ya. Gitu ya. Open atau close book ya Pak ya? Close ya. Oh, baik Pak. Ya. Kalau open tuh repot nanti di kelas. Ya. Mending close. Makasih ya Pak. Ya, oke. Ada yang lain pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada saya akhiri pertemuan ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda bisa ngisi ujian dengan baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak. Ya.